Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan YouTube aku, Juan Sanu. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus dilancarkan rezekinya oleh Allah. Untuk hari ini belanjaan di warung sembako aku alhamdulillah banyak ya teman-teman, karena juga udah pada banyak yang habis stoknya teman-teman. Nah, ini untuk belanjaanku hari ini ya teman-teman, sampai berdus-dus seperti itu. Aku belum sempat untuk ngerapiin ya teman-teman, jadi aku sekalian sambil ngerapiin. Karena akhir tahun teman-teman, ini pada banyak barang-barang yang naik teman-teman, terutama untuk harga rokok dan beras. Pelanggan di toko banyak yang komplain teman-teman, apalagi terutama ibu-ibu teman-teman, itu kalau sudah komplain ya teman-teman, kadang kata-katanya itu nyakitin banget. Padahal lebih mau kita ya teman-teman untuk lancar gitu usahanya, tapi ya mau gimana lagi kalau sudah barang habis maaf, kalau sudah barang naik ya kita naikkan. Untuk akhir tahun ini ya teman-teman, di bulan Desember harga barang terutama yang namanya beras ya teman-teman, sekarungnya itu aku sudah jual 340 teman-teman, dan per liternya aku sudah jual 11.500 teman-teman. Itu aja untungnya dikit ya teman-teman, pasti yang menjaga warung itu sudah tahu ya teman-teman hasilnya. Ya mau gimana lagi teman-teman, demi kelancaran usaha kita ya teman-teman, sedikit asalkan barokah. Meskipun begitu, kita sebagai penjual ya teman-teman, bagaimana kita bersikap tetap ramah kepada pembeli teman-teman. Meskipun kadang ada satu dua yang ucapannya bikin jengkel ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, namanya juga menjual ya teman-teman. Itulah lika-liku yang harus kita hadapi. Sebagaimana contohnya ya teman-teman, Rasulullah juga memberikan contoh kepada umatnya dalam berdagang teman-teman. Jadi Rasulullah juga berdagang seperti kita. Salah satunya contoh yang diberikan Rasulullah yaitu kita harus memiliki sifat ramah ya teman-teman. Jadi penjual itu harus memiliki sifat ramah dan lemah lembut terhadap pembeli teman-teman. Dalam agama Islam, berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Berdagang juga sangat dianjurkan untuk memperoleh keberkahan teman-teman, keuntungan yang halal, serta menghindari kemiskinan. Nah, meskipun begitu, perlu diketahui bahwasanya berdagang dalam Islam harus dilakukan dengan cara baik dan benar ya teman-teman, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Bagaimana sih berdagang menurut syariat Islam? Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau membahas tentang bagaimana berdagang menurut syariat Islam teman-teman, agar nanti kita itu bisa barokah jualannya ya teman-teman, dan hasilnya juga halal. Pertama, berdagang harus niat karena Allah. Selain niat untuk mencari rezeki, pastikan niat berdagang dalam Islam yang Anda miliki semata-mata karena Allah. Dengan diniatkan karena Allah, kita akan senantiasa terhindar dari yang namanya keserakahan dan hal buruk lainnya teman-teman. Selain itu, berdagang dengan niat karena Allah dapat menjadikan segala bentuk transaksi yang ada menjadi amal ibadah dan mendapat ridhonya. Hal yang paling dirasakan ya teman-teman, kalau kita itu niat karena Allah, kita itu akan merasa senang teman-teman dalam menjalani bisnis yang sedang kita geluti teman-teman. Karena kita paham kalau kita itu sedang melakukan sebuah ibadah. Yang kedua yaitu tanamkan yang namanya sifat jujur. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus mengusahakan yang namanya sikap jujur teman-teman. Terutama kita sebagai pedagang teman-teman harus memiliki modal paling utama yaitu sikap jujur dalam berdagang. Salah satunya kita harus menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pedagang teman-teman. Jujur merupakan salah satu sifat Rasulullah yakni siddiq. Nah, contoh paling umumnya untuk setiap pedagang yaitu pada timbangan teman-teman. Jadi kita kalau masalah timbangan harus selalu berhati-hati ya teman-teman. Usahakan memiliki timbangan yang mudah
sudah kita mengerti sendiri. Kalau aku pribadi ya teman-teman, kalau timbangan yang digital itu aku kurang paham teman-teman. Jadi aku itu di warung memiliki timbangan yang biasa aja, yang kayak bebek-bebek. Dalam masalah timbangan kita harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi timbangan itu tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Dan kita juga harus jujur teman-teman dalam kondisi barang yang kita jual teman-teman. Contohnya ya, kalau kita jual beras. Nah, sekarang kan beras itu ada yang kurang bagus, ada yang bagus ya teman-teman. Nah, kita itu sebagai penjual harus memberikan info, harus memberikan penjelasan yang tepat tentang apa yang kita jual. Kalau kita berjualan dengan jujur ya, perasaan kita itu akan terasa tentram dan damai begitu teman-teman. Itu menurut pengalaman pribadi aku. Karena kita itu sudah berusaha menjelaskan tentang produk yang kita jual ya teman-teman. Jadi lega gitu, tidak gelisah. Seandainya pembeli itu komplain terhadap produk kita, nah kita kan pertama sudah menjelaskan, jadi tidak ada beban bagi kita. Untuk yang ketiga yaitu menjual barang halal dengan kualitas yang baik sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu hindari segala bentuk transaksi yang diharamkan teman-teman. Contohnya ya seperti riba, judi, dan sebagainya. Pastikan kita itu tidak menjual barang cacat dan rusak. Jadi sebaiknya kita menjual barang yang dalam kondisi baik. Kalau kita menjual produk dengan kualitas baik, dengan keadaan baik, maka pembeli juga itu akan merasa senang. Dan kita sebagai penjual akan diuntungkan ya teman-teman dari setiap transaksi yang ada. Jadi di sini itu sama-sama diuntungkan ya teman-teman intinya. Kalau kita ingin menjual produk dengan kualitas baik ya teman-teman, ini pentingnya kita untuk selalu mengecek barang apa yang kita sudah belanjakan. Jadi setiap belanjaan yang kita belanjakan itu harus segera dicek. Jadi kita tahu itu barang bagus atau tidak. Nanti kalau sekiranya tidak bagus bisa ditukarkan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengambil keuntungan yang sewajarnya ya teman-teman. Sudah bukan rahasia umum lagi jika salah satu tujuan berjualan adalah untuk mendulang keuntungan. Meskipun demikian, ambillah keuntungan yang ada secara wajar agar hasil jualan kita dapat menjadi berkah. Nah, cara mengambil untung yang bijak yaitu dengan memperhitungkan biaya dari segi produksi. Dari segi bahan baku juga bisa, pemasaran juga bisa, dan lain sebagainya. Dengan kita mengambil keuntungan yang wajar ya teman-teman, pembeli nanti juga akan merasa puas untuk berbelanja di warung sembako kita teman-teman. Karena harga yang wajar dan juga pelanggan merasa puas, nanti akan menjadi keuntungan untuk warung kita ya teman-teman. Dan insya Allah itu akan menjadi langkah utama kita untuk menuju kesuksesan teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu bersikap ramah dan sopan kepada pembeli. Cara berdagang dalam Islam berikutnya yaitu dengan mengedepankan pelayanan yang baik seperti bersikap ramah dan juga bersikap sopan ya teman-teman. Salah satunya yaitu dengan tidak membeda-bedakan pembeli berdasarkan gender, status sosial, ataupun jumlah barang yang dibeli. Jadi kita itu mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang baik dan sama terhadap pembeli ya teman-teman. Kalau kita sudah bersikap ramah terus sopan terhadap pembeli, jadi pembeli itu akan merasa senang dengan pelayanan kita teman-teman. Dan itu akan menjadi sebuah nilai plus bagi warung kita. Karena dengan sikap ramah dan sopan, pembeli akan merasa dihargai teman-teman. Teman-teman pasti merasakan ya kalau kita ada orang yang belanja terus itu bolak-balik dan belanjaannya cuma 1.000, 2.000 dan itu berkali-kali, itu membuat kesal ya teman-teman.
Nah, kita itu sebagai pembeli harus pintar-pintar menepis rasa itu, teman-teman. Kita tidak boleh ya teman-teman merasa kesal ya teman-teman, karena belanjanya cuma sedikit, karena kan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu bersaing secara sehat. Dalam berdagang, persaingan adalah sesuatu yang sangat wajar ya teman-teman. Meskipun persaingan itu wajar teman-teman, pastikan kita itu bersaingnya dengan cara sehat ya teman-teman. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bersaing secara sehat adalah dengan memberikan secara kualitas pelayanan yang baik, menjual barang berkualitas dengan harga yang bersaing, dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Kalau kita sudah bersaingnya secara tidak sehat, kebanyakan kita sebagai penjual, sama-sama penjual sembako, nanti kita itu tidak akan akur, jadi akan bersaing terus demi mendapatkan pelanggan yang lebih banyak, dan itu juga menjadi kendala ya teman-teman untuk kelancaran berkembangnya usaha kita. Intinya dalam berdagang ya teman-teman, kita harus mengedepankan pelayanan yang baik dan juga pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran. Yang namanya berdagang sudah semestinya dibarengi dengan penggunaan strategi pemasaran untuk menyasar lebih banyak pelanggan sesuai target pasar yang sudah ditetapkan. Selain itu, kita sebagai pedagang ya teman-teman harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Sifat ini untuk menyesuaikan pemasaran yang ada dengan perkembangan zaman masa kini. Kalau kita sebagai pedagang memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif, tidak menutup kemungkinan usaha yang kita miliki akan berjalan dengan baik dan berkembang. Nah, dan untuk yang terakhir teman-teman, yaitu terus berusaha dan pantang menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak berputus asa ya teman-teman, dan senantiasa berikhtiar dalam setiap langkah. Oleh karenanya, teruslah kita untuk berusaha dan jangan mudah menyerah terhadap beberapa rintangan yang ada di hadapan kita. Kita harus memiliki sifat mental yang kuat ya teman-teman, agar kita itu tidak mudah pantang menyerah. Yang namanya usaha ya teman-teman, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Nah, kita sudah harus bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya teman-teman. Yang namanya usaha ya teman-teman tidak akan terus-menerus lancar teman-teman. Jadi walaupun kita dihadapkan dengan sebuah rintangan, kita harus bisa menghadapinya teman-teman. Dan insya Allah jika kita berdagangnya sesuai dengan syariat Islam ya teman-teman, dan tidak ada melanggar, insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diberikan kelancaran oleh Allah. Terima kasih sudah menonton videoku ya teman-teman. Semoga kita yang sedang merintis usaha dilancarkan oleh Allah dan disukseskan. Insya Allah kalau kita sudah berdagang dengan syariat Allah dan berjalan sesuai dengan tuntunannya, kita akan selalu dilancarkan oleh Allah untuk menuju kesuksesan teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk menonton videoku. Wassalamualaikum teman-teman.